Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal hassa ala tamassuk fi kitabillahi wa sunnati rasulih wad dalalah alal huda wabtigha'a mardatih wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa untuk menjalankan keistiqomahan kita, rutinitas kita membaca ayat suci Al-Quran, membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mengkaji hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal tersebut dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan difahamkan tentang pemahaman ilmu agama. Jadi semakin banyak kita mengkaji ilmu agama, artinya semakin banyak juga, semakin besar pula keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan ridho. Karena pandangan ridho itu apapun yang dibuat pasti bagus, ya. Kalau sudah pandangannya ridho, apapun yang dibuat pasti bagus. Sebaliknya, kalau pandangannya sudah pandangan yang tidak ridho, pandangan kebencian, apapun yang dikerjakan meskipun baik tetap dianggap jelek. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang bahkan bebatuan, kayu-kayu dan benda-benda padat yang lainnya berselawat kepada beliau. Apalagi kita yang punya hati, yang punya iman, yang punya ilmu tentang keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan malas-malas, jangan kendor, terus berselawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Diceritakan bahwasanya dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi, ketika beliau masih beribadah di Gua Hira, ketika perjalanan beliau selalu mendengar suara, tapi ketika ditoleh tidak didapatkan suara tersebut. Selalu mendengar suara-suara seakan-akan memanggil beliau, menyampaikan salam kepada beliau. Lalu kemudian setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, diberikan pengetahuan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau baru sadar bahwasanya dulu setiap kali beliau jalan ke Gua Hira, yang mengeluarkan suara adalah bebatuan yang mengucapkan salam kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau batu aja berselawat, kenapa kita yang punya hati, yang mengatakan cinta kepada Rasulullah, malas untuk selawat? Apapun yang kita kerjakan sambil selawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang paling berhak mendapatkan syafaat beliau. Aulan nas bi syafaati yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca selawat.
Mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan kajian kita, hadis qudsi yang kali ini juga diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, qala Allahu azza wa jalla, idza ahabba abdi liqa'i ahbabtu liqa'ahu. Jika seorang hamba senang berjumpa denganku, maka aku juga senang berjumpa dengannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza kariha liqa'i karihtu liqa'ahu. Dan jika seorang hamba tersebut benci bertemu dengan Allah, maka Allah juga benci bertemu dengan dia. Banyak arti tentang bertemu. Kita melaksanakan sholat itu juga sama dengan bertemu dengan Allah. Rasulullah mengatakan, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Apa mi'raj? Mi'raj itu perjalanannya Nabi Muhammad SAW ke hadratillah sidratul muntaha. Isra Mi'raj. Jadi Rasulullah yang ke atas itu, yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini namanya Mi'raj. Pada saat itu Rasulullah tidak mau keluar, enggan untuk keluar. Kenapa? Saking lezatnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan kita semua. Saking lezatnya keadaan itu, maka Rasulullah enggan untuk turun lagi. Maka dikatakan, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Penggantinya Mi'raj yang waktu itu terjadi adalah waktunya sholat. Ini juga bertemu dengan Allah. Kalau suka bertemu dengan Allah, Allah juga suka bertemu dengan kita. Mengingat Allah juga diartikan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita ditimpa musibah, langsung ingat kita bahwasannya semua yang terjadi, baik kebaikan maupun keburukan, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah. Ini juga artinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah al-maut, kematian. Artinya kalau suka mati berarti Allah juga suka. Ya? Enggak. Di sini dijelaskan, orang kalau amal ibadahnya baik, sebelum meninggal akan diperlihatkan tempatnya nanti di akhirat. Kalau orang itu memang ahli surga, Allah tampakkan sifat-sifatnya surga. Maka ketika beliau meninggal, pandangan yang ada dalam wajahnya adalah pandangan gembira. Sebelum meninggal sudah dikasih kabar dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tempat kamu nanti seperti ini. Nanti di sini sama ini. Sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang gembira pada saat meninggal adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau mau meninggal selama hidup amalnya itu amal buruk, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal-amal keburukannya. Diperlihatkan tempat-tempatnya nanti. Diperlihatkan nanti tempatnya. Setelah mati kamu nanti akan disiksa di sini. Kamu akan mendapatkan siksa ini. Maka ketika itu dia akan enggan untuk mati karena melihat amal-amal kejelekan yang selama ini dia lakukan. Ini dikatakan kariha liqa'i, benci bertemu dengan Allah. Tahu tempatnya itu jelek, makanya enggak mau mati. Maka dia enggan untuk mati. Dan sesungguhnya
orang yang keadaannya seperti itu, Allah juga enggan bertemu dengan dia. Kalau nggak ketemu Allah di akhirat, berarti tempatnya di neraka. Karena orang yang mendapatkan kenikmatan terbesar dalam surga ialah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksudkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian. Kematian ini hal yang sangat sering diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, aksiru min dzikri hadimil ladzat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan? Mati. Kalau sudah mati, tidak tahu lagi yang namanya lezat. Di antaranya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kayyisu mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menahan hawa nafsunya, dan dia bekerja, beramal untuk kehidupan setelah kematian. Jadi semakin banyak ilmu kita, harusnya kita semakin takut apa yang akan terjadi setelah mati. Harus ingat, semakin banyak kita menimba ilmu, harusnya kita semakin takut. Karena orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, dia tidak bertambah apa-apa kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, tidak tambah takut kepada Allah, tidak tambah semangat mengerjakan ibadah, tidak semakin takut mengerjakan maksiat, maka sesungguhnya orang itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini mati. Jadi kalau ada orang mati ini harusnya kita tersadarkan. Tapi sekarang kadang lagi ngelayat aja ketawa-ketawa. Seakan-akan kita nggak bakal menjadi orang yang dikunjungi. Apa namanya? Ngelayat. Seakan-akan kita nggak dilayatin nanti. Seakan-akan kita lupa. Waktunya ngelayat malah ketawa. Padahal nggak ada yang jamin siapa yang meninggal 1 jam lagi, 1 menit lagi, bahkan 1 detik lagi. Tapi kita minta mudah-mudahan ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tinggal dalam keadaan husnul khotimah. Gak perlu ditangisi. Ada orang meninggal, gak usah nangis. Ada salah seorang ulama, dia melihat orang meninggal karena saudaranya atau keluarganya meninggal. Kemudian dikatakan sama ulama tersebut, jangan nangis. Nangislah untuk dirimu sendiri. Karena dia sudah selamat dari 3 hal, sedangkan dirimu belum. Apa itu? Yang pertama, dia sudah selamat dari melihat malaikat pencabut nyawa. Dia sudah selesai. Yang kedua, dia sudah selamat dari yang namanya sakitnya dicabut nyawa. Sudah selesai dia gak sakit lagi. Tapi kita akan sakit, maka nangislah untuk diri kita. Yang ketiga, dia sudah selesai dari yang namanya meninggal dari su'ul khotimah. Sedangkan kita, na'udzubillah, gak tahu meninggalnya kayak apa. Kita belum tahu kita meninggalnya seperti apa. Na'udzubillah kalau sampai meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi nangislah untuk dirimu sendiri, karena kamu belum selamat dari 3 hal tersebut. Bukan kita tangisi orang yang meninggal, enggak. Tapi kita sadarkan diri kita, apa yang kita bawa setelah meninggal. Jangan dikira amal kita sudah banyak. Bedanya amal ibadah sama maksiat, amal ibadah banyak syaratnya, kalau maksiat enggak pakai syarat. Ibadah enggak ikhlas diterima, enggak ikhlas enggak diterima. Ibadah khusyuk diterima, enggak khusyuk enggak ada pahalanya.
Tapi kalau maksiat, ikhlas dah ikhlas tetap dosa. Khusyuk ndak khusyuk waktu maksiat tetap dosa. Ini bedanya pahala sama maksiat, pahala sama dosa. Jadi jangan sampai kita tertipu ketika kita meninggal, termaksud golongan orang-orang yang benci bertemu dengan Allah, susah ketemu dengan Allah karena melihat amal-amal keburukan yang selama ini dikerjakan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang senang bertemu dengan Allah. Dikatakan orang yang sudah mau meninggal itu dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang mutmainnah, yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke sisi Tuhanmu, radiyatan mardiyah, engkau ridho sama Allah, ridho dicabut nyawamu, dan Allah pun ridho kepadamu, ridho dengan apa yang engkau perbuat. Wadkhuli fi ibadi, dan masuklah dalam golongan hambaku, hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang tersebut, sehingga kita meninggal masuk dalam golongan orang-orang yang tergolong ibadallah, orang-orang penduduk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.